Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sesi kali ini di video YouTube ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya, dan saya juga akan memberikan kepada saudara-saudara sekalian tentang ayat-ayat Alkitab yang menguatkan kita ketika kita mengalami pergumulan hidup yang begitu berat. Ternyata dalam setiap pergumulan hidup yang kita alami, Tuhan berusaha untuk mengangkat kita lebih tinggi lagi. Tuhan berusaha untuk membuat iman kita semakin kuat. Bahkan Tuhan menempah kita dalam cawan pemurnian emas murni, sehingga iman kita menjadi lebih murni. Dan Tuhan mengizinkan api yang begitu besar, yang begitu kuat, yang begitu panas untuk menempah iman kita, ternyata untuk membuat kita supaya semakin dekat kepada Tuhan, semakin kuat iman kita kepada Tuhan, dan kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Pengasih, yang begitu mulia dan begitu memperhatikan serta mengasihi semua hamba-hambanya di seluruh dunia. Melalui pengalaman pribadi saya akan ceritakan bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kami ketika kami mengalami suatu pencobaan yang terjadi pada tahun 2013. Pada tahun 2013 saya mengalami cobaan yang begitu besar, di mana ketika itu saya hanya mempunyai usaha. Sumber penghasilan kami satu-satunya yaitu bimbel. Bimbel ini adalah bimbingan belajar, semacam kursus atau les yang dipakai untuk mengajar anak-anak dari SD, SMP sampai SMA tentang mata pelajaran mereka supaya mereka lebih paham tentang pengajaran atau pelajaran mereka di sekolah. Awalnya saya membuka bimbel saya ini pada tahun 2009 dan berkembang terus hingga sampai 2 cabang. Setiap tahun 2009, 2010, 2011, 2012 berkembang terus sehingga muridnya mencapai 500 lebih. Tapi pada tahun 2013 bimbelnya mulai menurun. Mungkin karena tergerus oleh bimbingan belajar seperti Ganesha Operation, Quantum, dan lain-lain, sehingga membuat bimbel ini terombang-ambing, bimbingan belajar atau usaha yang saya punya. Nah, pada saat itu saya berusaha untuk selalu bertahan. Oleh karena itu saya meminjam uang sana-sini untuk mempertahankan bimbel saya dan membayar gaji karyawan, yaitu guru yang saya pakai sekitar 7 orang. Hingga pada akhirnya bimbel ini tidak berkembang, malah semakin menurun, dan saya pun terhutang banyak, mungkin sekitar 100 juta lebih kepada teman atau saudara atau beberapa orang. Dan pada tahun 2013 akhir, yang punya tempat bimbel ini, yang punya tempat usaha saya ini, mereka meminta tempat itu untuk mereka pakai. Sehingga akhirnya bimbel saya ini harus benar-benar tutup. Sementara bimbel saya inilah mata pencarian saya satu-satunya. Saya tidak punya pekerjaan lain dan istri juga tidak bekerja. Pada saat itu kami dalam keadaan banyak hutang dan tidak punya duit lagi untuk menyewa tempat untuk tempat tinggal. Pada saat itu saya stres berat dan saya bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, di mana Engkau?" Sementara saya punya tanggungan anak, istri, dan juga kehidupan sehari-hari atau biaya sehari-hari. Dari mana saya harus cari Tuhan? Sementara keluarga ataupun teman-teman, ya namanya kita dalam keadaan susah, sudah mulai terasa jauh ya. Oleh karena itu saya seolah-olah berkata kepada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan satu-satunya tempat kerja saya, penghasilan saya harus hancur seperti ini Tuhan? Di mana Engkau Tuhan? Engkau tidak hadir. Oleh karena itu, saya pun jadi seperti orang stres. Saya jalan kemana-mana, kadang saya berjalan berkilo-kilometer, saya tidak sadar. Oleh karena berpikir tadi, karena kalau di rumah saya semakin suntuk, akhirnya saya keluar. Dan pada saat saya berjalan-jalan ini, mungkin sekitar 5 hari waktu itu, saya bertemu dengan seseorang yang mungkin disuruh Tuhan untuk bertemu dengan saya. Dan orang ini berusaha untuk menegur saya. Pada awalnya saya cuek, dan kemudian dia membawa saya ke sebuah rumah makan untuk diajak berbicara, dan saya melihat orang ini pakaiannya agak lumayan lah, dan gayanya juga stylenya lumayan. Lalu kemudian dia menceritakan bisnis yang sedang dia geluti, yaitu bermitra dengan Adira Finance dalam hal pemasaran pembiayaan.
Kemudian dia mengajari saya pekerjaan tersebut. Saya sebenarnya tidak tertarik, tetapi karena saya tidak punya hal lain, akhirnya saya coba untuk mengikuti dengan rasa sedikit curiga dalam hati saya, apakah orang ini berniat untuk menipu, tapi apa yang mau dia tipu dari saya sementara saya tidak punya apa-apa. Kemudian orang itu pun mengajari saya begitu banyak hal, saya tidak paham. Tapi saya berusaha untuk memahaminya karena tidak ada jalan lain. Singkat cerita, pada tahun 2014 saya pun bergabung menjadi mitra di Adira Finance. Dan pada saat itu saya mulai mendapatkan sedikit penghasilan dan terus meningkat. Pada saat saya ketemu dengan abang ini, saya diajari banyak hal. Dan kemudian saya mendapatkan lumayan penghasilan. Menurut saya itu sudah lumayan ya. Ada sekitar, ya lumayan lah. Kita bukan karyawan Adira, tapi kita adalah mitra Adira. Saya bekerja untuk membuat website. Saya berusaha untuk menciptakan sebuah website untuk pemasaran produk-produk pembiayaan dari Adira Finance. Dan website tersebut berhasil membuat saya mendapatkan beberapa penghasilan dari Adira. Dan pada akhirnya, setelah join dengan perusahaan itu dan mendapatkan pembimbing yang tepat, saya pun bisa mendapatkan jalan-jalan ke luar negeri setiap 6 bulan, 2 kali dalam setahun. Bahkan gathering sekali dalam setahun. Jadi ada total 3 kali jalan-jalan di dalam negeri dan di luar negeri setiap tahun. Akhirnya saya sampai ke beberapa negara, mulai dari negara Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Cina, bahkan sampai ke Kanada dan Amerika dan Jepang. Semua itu saya alami, dan penghasilan yang saya terima jauh lebih besar ketimbang waktu saya buka bimbingan belajar dulu. Dan banyak pengalaman yang saya terima dan penghargaan yang saya terima dari pekerjaan saya ini. Begitulah Tuhan bekerja. Saya bukan mau mengatakan bahwa saya ini hebat. Tidak, itu semua adalah kehebatan Tuhan. Di luar nalar, di luar pikiran kita, Tuhan itu melakukan sesuatu hal yang lebih, ya, yang jauh lebih hebat. Tuhan berkata bahwa engkau tidak cocok di sini. Aku akan membuat engkau, mengangkat engkau lebih tinggi lagi. Jadi, mari kita lihat, seharusnya kita ini percaya kepada tuntunan Tuhan. Kenapa saya berikan pelajaran ini kepada kita, saudara-saudara? Karena sebagaimana yang tertulis dalam Roma 10 ayat 17, dituliskan di sana, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itulah kenapa saya memberikan kesaksian ini kepada saudara-saudara, karena kita akan dikuatkan dari pendengaran yang kita dengarkan melalui kesaksian-kesaksian yang dilakukan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya, pekerjaan yang begitu ajaib yang dilakukan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya, sehingga membuat kita menjadi kuat, ya, menjadi lebih kuat dan menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan pada saat itu, pada saat saya mengalami pencobaan itu, setelah saya bertemu dengan orang yang menuntun saya tadi, yang menjadi mentor saya tadi, saya pun berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan saya menemukan ayat ini, Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hebat sekali. Tuhan itu selalu menyertai kita. Walaupun kita merasa bahwa kita ada dalam kekalutan yang begitu kalut, di lembah kekelaman yang terdalam sekalipun, ternyata Tuhan hadir dalam hidup kita untuk menuntun kita, untuk mengangkat kita. Sebagaimana tertulis dalam Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi sungguh Tuhan itu hadir ketika dimana kita merasa seolah-olah kita sendiri, sahabat, saudara, teman, bahkan keluarga meninggalkan kita. Dan ada satu hal yang tidak kita sadari, yang sedang Tuhan siapkan untuk kita. Sebagaimana tertulis dalam Yesaya 55 ayat 8-9, dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan.
seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Haleluya, puji Tuhan. Ini benar-benar saya alami. Tadinya saya berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Saya tidak punya duit bahkan untuk membayar kontrakan, apalagi untuk biaya hidup sehari-hari, sementara saya punya anak dan istri untuk saya biayai. Karena satu-satunya sumber penghasilan saya yaitu bimbel tadi sudah habis, sudah selesai, sudah benar-benar tamat, ya. Tetapi Tuhan hadir dan merancangkan sesuatu yang lebih indah kepada saya. Rancangan yang begitu dahsyat yang membuat saya bahkan bukan mendapatkan penghasilan seperti sebelumnya, tapi lebih daripada itu, Tuhan memberikan saya penghasilan yang lumayan. Dan Tuhan memberikan saya pengalaman yang begitu dahsyat, di mana dari perusahaan setiap 6 bulan saya dapat jalan-jalan ke luar negeri, ya, setiap 6 bulan. Itu semua adalah kebaikan Tuhan, bukan kemampuan saya, bukan kecerdasan saya, tetapi Tuhan menuntun saya ke jalan ini. Tuhan memberikan saya kesempatan untuk mengalami semuanya itu. Jika tadinya saya tetap berada di tempat saya atau bimbel atau usaha sebelumnya yang saya jalanin, saya tetap berada di situ, saya tidak akan mengalami semua ini. Dan saya tidak akan mendapat penghargaan dari perusahaan besar seperti Adira Finance. Dan saya tidak akan mendapatkan tiket-tiket yang mereka berikan, ya, perjalanan yang nomor 1, ya, hotel berbintang 5 di berbagai negara. Mereka berikan semuanya itu. Itu bukan kekuatan saya, bukan. Tidak ada kebanggaan sedikit pun di situ oleh karena diri saya. Tetapi melalui hal itu saya melihat betapa kuatnya tangan Tuhan untuk membantu saya bahkan di luar dari dugaan pikiran saya. Karena saya tidak paham pekerjaan ini sebelumnya. Dan ini lari dari jurusan yang pernah saya pelajari ketika saya kuliah. Tidak ada sebenarnya jurusan saya di situ, apalagi tentang website. Saya tidak punya, ya, pemikiran ke sana sedikit pun. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, Tuhan telah menuntun saya. Kau tidak cocok di tempat itu. Kau di tempat ini, kau akan melihat betapa luasnya dunia. Kau akan merasakan betapa besarnya kasihku. Tanpa masuk kantor pun kau dapat gaji setiap bulan, tanpa memikirkan rencana pembelajaran atau segala macam, ya. Tanpa memikirkan untuk mengatur anggota-anggota, di mana guru-guru saya ketika itu juga, ya, kadang-kadang bermasalah, saya pun harus stres menggantikan mereka. Kadang ada 2 guru yang tidak hadir satu hari, saya harus stres. Kadang ada orang tua yang komplain, ya, orang tua murid. Kadang ada berbagai masalah yang saya hadapi. Tetapi Tuhan mengangkat saya ke sini dan membawa saya ke pekerjaan saya yang baru ini, yang lebih enak, lebih hebat. Tuhan itu begitu dahsyat, saudara-saudara, ya. Rencana Tuhan lebih baik daripada rencana yang kita pikirkan. Sebab itu saya mengatakan kepada saudara ayat berikut ini. Yesaya 35 ayat 4. Dituliskan di sana, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran-ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ini sudah saya alami, di mana saya sudah diselamatkan oleh Tuhan dari hal yang saya pikir tadinya tidak bisa lagi saya hadapi, saya handle. Ternyata Tuhan hadir dengan membawa ganjaran atau kemenangan yang lebih lagi daripada apa yang saya dapat sebelumnya, bahkan daripada apa yang saya bayangkan. Tuhan memberikan jauh lebih besar daripada itu. Tuhan hadir, haleluya, dalam hidup semua orang bisa berlaku akan hal ini, ya, bukan hanya dalam hidup saya. Bahkan lebih dahsyat dari sini mungkin akan terjadi dalam hidup saudara apabila saudara sedang mengalami penderitaan pada saat ini. Tetapi yakinlah, sebagaimana tertulis dalam Yehezkiel 34 ayat 15-16, di mana Tuhan berkata, Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jadi Tuhan hadir untuk menggembalakan hamba-hambanya, domba-dombanya. Tuhan ada. Hanya saja kita tidak mendengarkan suara Tuhan oleh karena kekacauan pikiran kita, kekalutan pikiran kita sendiri, bayangan-bayangan yang mengejar kita dengan pikiran kita sendiri. Kadang kita mengabaikan dan lupa bahwa Tuhan ada dan hadir setiap waktu untuk kita. Ibrani 12 ayat 4 berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ayat ini mengingatkan saya kepada
Ketika Yesus mau disalibkan, dia berdoa sampai berkeringat, yaitu peluh atau keringatnya sampai berdarah, oleh karena begitu dahsyatnya pencobaan yang akan dihadapi oleh Tuhan itu sendiri. Tetapi kita belum sampai ke situ. Pencobaan-pencobaan yang kita hadapi masih pencobaan biasa, pencobaan yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan pada saat itu pun, walaupun itu pencobaan biasa, Tuhan hadir di sana untuk menolong kita. Kenapa kita harus takut? Filipi 1 ayat 29 sampai 30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, bukan hanya percaya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ingat, segala pencobaan yang diberikan oleh Tuhan, yang diizinkan, bukan yang diberikan ya, yang diizinkan oleh Tuhan terjadi kepada kita, semua itu ya berfungsi untuk memurnikan kita dari dosa-dosa kita, untuk menguatkan iman kita, untuk membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, untuk membuat kita semakin menyadari betapa kasih-Nya Tuhan. Meskipun dalam pencobaan-pencobaan biasa, Dia hadir dalam lembah kekelaman, bahkan yang terdalam sekalipun di lembah kehidupan kita, Tuhan hadir di sana untuk memberikan cahaya pertolongan dan kekuatan supaya kita diangkat lebih tinggi lagi untuk menjadi pemenang. Jadi untuk itu kita harus tetap yakin dan kita harus tetap ingat bahwa Tuhan itu setiap waktu ada bersama kita. Hanya kita tinggal meminta saja, tinggal percaya saja dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan dicontohkan oleh Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7, dituliskan di sana, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal," ingat ya, melampaui segala akal, "akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus." Haleluya, puji Tuhan. Sampaikan dalam doa, karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal seperti yang saya ceritakan tadi. Saya tidak berpikir bahwa saya akan sampai di posisi itu, di titik itu. Saya tidak berpikir bahwa 2 kali dalam setahun saya akan dapat trip ke luar negeri yang semuanya dibiayai oleh perusahaan. Bahkan kami disambut dengan baik dan diberikan tiket yang termahal, penginapan yang termahal bintang 5 di luar negeri. Tuhan itu sangat baik, saudara. Tuhan itu sangat-sangat baik. Kita akan diangkat lebih tinggi daripada apa yang kita pikirkan. Bahkan dari lembah kekelaman terdalam dalam hidup kita, kita akan diangkat untuk menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dan kita akan diangkat untuk menjadi pemenang. Dan kita akan dibuat bangga oleh karena kasih-Nya yang begitu kuat selalu menyertai kita. Jadi, kita harus tetap yakin bahwa Tuhan itu bersama orang-orang yang percaya kepada Dia. Pengalaman hidup akan membuat saudara semakin kuat dan dekat kepada Tuhan. Tapi dengan catatan, ingat, Tuhan harus Anda nomor satukan. Pada akhirnya Anda akan melihat begitu besarnya kasih Allah kepada kita melalui pencobaan-pencobaan. Sebagaimana tertulis dalam Filipi 4 ayat 13, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Segala hal dapat kita lalui di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Segala pencobaan, segala permasalahan akan dapat kita lalui, dapat kita tanggung dengan sukacita, karena sukacita Tuhan Yesus Kristus ada dalam diri dan pikiran kita, dalam hati kita, ya. Oleh karena itu kita akan dapat menanggung semuanya itu, melalui semuanya itu dalam sukacita bersama Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat, sekarang ini dengan mengalami pengalaman yang saya alami tadi, pencobaan yang begitu besar menurut saya, di mana semua jalan sudah buntu, saya tahu bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang kita harus melepaskan satu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi, tetapi kita tidak paham itu. Tetapi Tuhan punya rencana yang lebih baik. Oleh karena itu, serahkan semuanya kepada Tuhan dengan sukacita, sehingga apapun yang kita alami, apapun yang kita ikuti,
kita jalani bersama Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan untuk kita karena kita mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil. Tapi ingat, harus sesuai dengan rencana Allah, karena rencana Allah itulah yang baik. Jadi kita harus mengikuti rencana Allah, karena rancangan Tuhan itulah yang terbaik, yang memberikan kita masa depan yang lebih baik. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jika Tuhan bersama kita, siapa yang akan menjatuhkan kita? Jika Tuhan ada bersama kita, yang Maha Kuasa itu, siapa yang mampu untuk mengalahkan kita? Tidak ada, karena kemenangan yang sesungguhnya ada dalam Tuhan. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Melalui pencobaan, melalui kegalauan hidup, melalui permasalahan hidup tadi, kita akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari hanya sekedar pemenang saja, karena Tuhan bersama kita. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ingat, apapun yang kita hadapi di dunia ini, ingat, Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. Yesus sendiri telah mengalahkan dunia ini, bahkan alam maut. Jadi apalagi yang kita takutkan? Kita berjalan bersama Tuhan. Tidak ada sesuatu hal pun yang berarti yang menghalangi jalan kita, yang membuat kita sedih, yang membuat kita jatuh, yang membuat kita gagal. Tidak ada. Hanya kemenangan dalam Yesus Kristus saja yang membuat kita akan tetap berbahagia untuk melalui semua permasalahan, karena Tuhan bersama dengan kita. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Inilah yang sering kita alami dalam hidup kita. Kadang kita berpikir sesuai dengan kekuatan kita, sesuai dengan kemampuan pikiran kita, sesuai dengan logika kita. Padahal kita tidak tahu dan tidak menyadari dan tidak menerima bahwa Tuhan sedang berperang untuk kita. Sebenarnya kita tidak perlu galau, risau, atau berpikir. Bahkan kadang ada orang yang berpikir sampai stres bahkan gila hanya oleh karena memikirkan yang tidak dia ketahui dan tidak dia pahami tentang permasalahannya. Tetapi satu hal yang tidak disadari oleh semua orang ialah bahwa Tuhan sedang berperang untuk dia. Sebenarnya dia diam saja, Tuhan akan memberikan kemenangan kepadanya. Tapi oleh karena ketidakpercayaannya menolak kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga itu membuat dia jatuh dan membuat dia menolak kuasa Tuhan itu sendiri, sehingga dia tidak mengalami kemenangan. Tetapi Tuhan mengatakan, Tuhan yang akan berperang, kita diam saja dan lihatlah kemenangan yang daripada Tuhan akan datang kepada kita. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ada begitu banyak malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling kita tanpa kita sadari. Dan Dia akan meluputkan kita dari segala permasalahan yang kita hadapi. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai terjatuh, bahkan sampai kalah, hancur. Tapi Tuhan akan bekerja. Tuhan akan memberikan kemenangan yang begitu besar bagi setiap hamba-hambanya. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Serahkan hidupmu, pasrahkan hidupmu, percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Sudah saya alami dan sudah banyak pengalaman mungkin di antara kita yang mengalami hal demikian. Mazmur 44 ayat 7-8. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan, ya Tuhan, terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami, Kau membuat mereka malu. Bukan karena pedang kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhanlah yang membuat kita menjadi pemenang dan membuat lawan-lawan kita malu. Mazmur 60 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Tuhan yang akan memberikan kemenangan besar itu. Mazmur 118 ayat 6.
Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku? Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 1 ayat 19. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Mungkin semua orang akan membenci Anda. Mungkin saudara-saudara akan mengecewakan Anda. Mungkin para teman-teman akan menolak Anda. Tetapi Anda lihat bahwa Tuhan hadir di sana untuk menyertai engkau dan untuk melepaskan engkau dari segala kesusahan dan memberikan engkau kemenangan. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ibrani 13 ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Inilah yang saya alami ketika saya mengalami pencobaan di tahun 2013 tadi. Saya khawatir akan makanan, saya khawatir akan tempat tinggal, saya khawatir akan pakaian, saya khawatir akan masa depan saya dan anak-anak serta istri. Tetapi Tuhan telah bertindak dan memberikan yang jauh melampaui daripada apa yang saya pikirkan, yang saya bayangkan. Bahkan Tuhan memberikan pertolongan yang tidak saya duga-duga, jauh melampaui akal pikiran dan kemampuan saya. Terima kasih oleh karena Tuhan begitu pengasih kepada saya dan saudara, dan hal itu bisa terjadi kepada siapa saja. Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebagai manusia kita sering sekali menambah beban kita dengan pikiran kita. Apa yang akan kami alami besok, apa yang akan kami makan besok, apa yang akan kami lakukan untuk masa depan anak-anak ini, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita seolah-olah atau tanpa sadar kita telah menghakimi Allah dengan kekuatannya dan kemampuannya, sementara kita mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa, tetapi di sisi lain kita menyangkal kekuasaannya untuk menyelamatkan kita di hari depan, di hari esok.
Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada begitu banyak ayat-ayat yang menguatkan kita dalam Alkitab. Ada begitu banyak janji Tuhan yang sudah terbukti bagi hamba-hambanya di seluruh dunia, bahkan yang meloloskan mereka dari berbagai macam kesusahan, bahkan dari kematian. Oleh karena itu, jika kita menghadapi permasalahan, jika kita menghadapi jalan buntu seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar, ingat, ada satu hal yang belum kita lakukan, mungkin yang telah kita lupakan, yaitu minta bimbingan Roh Kudus, ya, ayat-ayat Alkitab dan pertolongan Tuhan yang ada di sekitar kita. Ada sahabat terbaik yang selalu siap untuk menolong kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan membantu kita, menyelamatkan kita dari semua hal-hal yang menyusahkan kita. Ingat di masa-masa lalu, berapa kali Tuhan telah menyelamatkan kita dari berbagai macam kesusahan. Berapa kali Tuhan telah memberikan pertolongan yang dahsyat kepada kita. Berapa kali Tuhan telah menyelamatkan kita dari hal-hal yang kita mungkin tidak akan bisa terima dengan akal logika bahwa kita terselamatkan dari hal itu. Tetapi nyatanya pada hari ini kita hidup dan sehat. Kita ada di sini bersama Tuhan. Oleh karena itu, janganlah kita seperti bangsa Israel ketika mereka berada pada padang pasir atau padang gurun. Ketika mereka berada di padang gurun, mereka selalu ditolong Tuhan, diselamatkan dari berbagai macam kesulitan, bahkan kematian, ya, diberikan pemeliharaan, bahkan makanan dari surga pun, yaitu mana diturunkan untuk mereka. Tapi mereka tetap khawatir, bahkan mereka sampai melawan kepada Tuhan mereka. Oleh karena mereka tidak percaya. Janganlah kita sama seperti itu. Kita sudah banyak mengalami hal-hal dalam hidup kita, dan kita sudah banyak melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tapi jangan kita degilkan hati kita, jangan kita keraskan hati kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Semua pasti akan terlewati dan berlalu, dan dengan indah Tuhan akan memberikan dan mengaruniakan kemenangan bagi kita semasa hidup kita. Semoga Tuhan Allah Bapa menyertai kita, kasih dan penyertaan Yesus Kristus menjadi bagian kita, dan tuntunan Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua, melewati semua permasalahan-permasalahan dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kuasa-Nya selalu menyertai kita dan meloloskan kita dari setiap permasalahan dan pergumulan hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hambanya dimanapun Anda berada. Amin.